Assalamualaikum sahabat bunda. Kali ini kita akan jalan-jalan di Galeri Rasulullah di Masjid Al-Jabar. Ini kita masuk, langsung kita disuruh nonton. Nah, kalau mau masuk ke sini kita harus reservasi dulu lewat aplikasi Sapa Warga. Habis itu tinggal bawa tunjukin aplikasinya, satu aplikasi 5 orang, datang langsung boleh masuk. Dan ini kebetulan lagi gratis. Kalau setelah bulan depan kayaknya ada bayar, tapi saya nggak tahu ya berapa. Ikutin terus ya teman-teman. Ya, kita masuk ke sebelah kotak ini ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada peristiwa yang penting di tahun kelahirannya Rasulullah, yaitu adalah penyerangan pasukan bergajah oleh Raja Abraha. Ya, di sini ada perkiraan rutenya, bagaimana mereka ini berangkat gitu. Dan peristiwa ini diabadikan di Al-Quran, surat Al-Fil ya. Di sini ada surat Al-Filnya kaligrafi. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase pertama, Bapak Ibu. Di sini ada saya, hari ini silakan dijelaskan fase pra-pengabdian. Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak Hussein. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di fase pra-pengabdian. Nah, sebagai pembukanya, kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan putra dari pasangan Abdullah dan ibunya Aminah yang lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kemudian di sini kita akan mengetahui bagaimana silsilah dari Nabi Muhammad itu sendiri. Silakan maju ke depan, Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri saya, di sini ada panel yang memperlihatkan silsilah Nabi Muhammad. Dimulai dari Qusay yang lahir di 400 Masehi hingga ke cucunya Al Hasan dan juga Al Husain. Silakan bergeser saja ke sebelah sini.
Di kita juga ada diorama atau ilustrasi terbukanya, dan diorama pertama yang Bapak Ibu lihat adalah yang di sebelah kiri saya. Di sini ada diorama pohon silsilah Nabi yang daun berwarna emas ini bertuliskan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Di sini kita mulai membahas mengenai masa kecil Nabi Muhammad. Yang ketika kecil itu beliau tinggal bersama ibu susuannya bernama Ibu Halimah. Kemudian di usia 4 tahun dikembalikan kepada Ibu Aminah, dan sayang sekali di umur ke-6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibundanya sehingga beliau menjadi anak yatim piatu. Nah, setelah itu pun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, salah satu yang paling disegani di suku Quraisy. Dan ketika menginjak remaja hingga dewasa, Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, bersama pamannya ini Nabi Muhammad menjadi seorang pengembala domba dan juga seorang pedagang. Untuk dua pekerjaan tersebut kita bagi di sebelah sini, ada fase mengembala dan juga fase pedagang. Fase mengembala dimulai di usia 8 hingga 12 tahun. Fase pedagang ini dimulai di usia 12 hingga 39 tahun. Dan saking jujurnya Nabi Muhammad, beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dari pedagang ini, Nabi Muhammad pun bertemu dengan saudara kaya raya yang telah menjadi istrinya, yaitu Siti Khadijah. Di sebelah sini ada panel yang memperlihatkan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Di sini juga ada rangkumannya, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka ini dikaruniai 6 orang anak. Sayang sekali putra mereka, Qasim dan Abdullah, meninggal di usia yang masih kecil. Di sini juga ada media traktifnya. Seperti ini. Bu Pipip ya, Bu Ayu. Bu Pipip sama Bu Ayu. Nah, kemudian di sebelah kiri saya, di sini ada replika ranjang Nabi Muhammad di rumah Siti Khadijah. Ini adalah tiruannya. Dan replikanya ini sangat sederhana, meskipun beliau menikah dengan salah satu saudagar yang paling kaya di Jazirah Arab. Kemudian di sebelah kiri saya, ini adalah maket yang memperlihatkan rumah Siti Khadijah. Bisa melihat lebih dekat saja. Di sini ada teknologinya bernama augmented reality. Menggunakan teknologi augmented reality. Jadi ada orang-orang di situ. Nah, rumahnya yang berada di tengah di sini. Tertuliskan sebagai Fatimah, salah satu putri dari Nabi Muhammad. Nah, silakan bergantian ya yang sudah menikah. Di sebelahnya juga di sini ada perabotan di dalam rumah Nabi Muhammad. Ini perabotannya masih sangat sederhana sekali meskipun beliau menikah dengan orang yang kaya raya. Kita bergeser sedikit ke sebelah ini. Untuk yang di sini ada panel yang membahas mengenai kawal kota Mekah, yang dimana mulai ada peradaban setelah Nabi Ibrahim bersama keluarganya menempati kota tersebut. Yang di sebelahnya ini ada peristiwa Mu'taqilah, di mana Hajar Aswad itu terkena banjir besar sehingga batu tersebut terlepas dari tempatnya. Kemudian yang di sebelah ini merupakan panel yang membahas mengenai kiswah atau kain hitam yang menutupi Ka'bah. Nah, yang di tengah kita semua ini yaitu maket Masjidil Haram sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yang dimana pada saat itu berhala-berhala ini masih di sekeliling Ka'bah. Nanti akan dihancurkan di peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Nah, untuk visualisasi lebih jelasnya di depan kita juga sudah ada Ka'bah dari berbagai sudut yang ditutupi kain hitam yang dinamakan sebagai kiswa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau tahu bentuk Ka'bah dari masa ke masa bisa dilihat juga di sebelah kiri saya. Nah, dimulai Ka'bah tahun 2000 sebelum Masehi sampai Ka'bah di masa modern, yang dimana Ka'bah ini sudah ada sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Sehingga Nabi Ibrahim bersama anaknya membangun kembali dan meninggikan Ka'bah.
Silakan dilihat saja oleh Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang masuk ke dalam gua Hero-nya akan dipanggul oleh kaki. Ya, Bapak Ibu, ini ada gua Hero. Nanti kita akan masuk ke sini ya, silakan. Ya, masuk. Nanti kita akan masuk ke fase kedua juga. Ya, silakan. Ini adalah replika gua Hero yang ada di Galeri Rasulullah. Nanti ibu difoto sama mbak ibu difoto. Cara sembunyi selama 3 tahun di Kota Mekah berdakwahnya. Juga ada topografi Kota Mekah, di mana Kota Mekah ini dikelilingi oleh bukit-bukit ya. Jadi Rasulullah ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini di atas bukit ini. Jadi supaya tidak ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Ya seperti ini kurang lebih ya. Dan juga dari dakwah sembunyi-sembunyi ini terlahirlah as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali memeluk Islam dan mempercayai bahwa Rasulullah ini adalah nabi penutup di akhir zaman. Dan jika sudah kita bisa klasifikasi ini sekarang keluar dulu. Ya, dari dakwah sembunyi-sembunyi ini turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 di mana memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, di sini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad mulai menyiarkan Islam secara lebih terbuka di tempat keramaian-keramaian atau di tempat umum gitu ya. Nah, disinilah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dan mendapatkan gangguan dan tekanan dari kaum Quraisy. Jadi waktu Nabi Muhammad berdakwah ini banyak diganggu gitu, banyak yang ngolok-ngolok, banyak mengejek, bahkan ada yang sampai melemparkan kotoran gitu ya ke Nabi Muhammad. Jadi di sini waktu itu Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya di rumahnya Arqam atau yang biasa disebut dengan Darul Arqam. Nah, beliau ini menyarankan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ini tanpa pendampingannya Rasulullah gitu. Jadi hanya sahabat-sahabatnya saja hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini dibagi dua. Gelombang pertamanya dari 15 orang untuk membangun diplomasi kepada kerajaan Habasyah, dan gelombang keduanya 102 orang untuk menyiarkan Islam di kota tersebut atau di kerajaan. Jadi latar belakang bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah agar menghindari intimidasi kaum musyrik. Ya, jadi gangguan dari kaum Quraisynya bisa dihindari ketika hijrah ke Habasyah. Habasyah ini kalau sekarang ini ada di daerah Ethiopia di Afrika. Dan sahabat kita sekarang jadi Bapak Ibu. Jadi area ini adalah area Hamurusmi. Jadi waktu sahabat-sahabat yang berhijrah, sementara itu Nabi Muhammad mendapatkan kesedihan dari kota Mekah karena ditinggalkan oleh pamannya tercinta, yaitu adalah Abu Thalib. Ya, jadi sayang sekali Abu Thalib ini ketika ajalnya menjemput, beliau belum memeluk Islam. Ya, jadi sangat menyisakan luka kepada Nabi Muhammad. Lalu 2 bulan meninggalnya Abu Thalib ditinggalkan juga oleh istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah, di mana beliau ini adalah orang yang mendukung Rasulullah untuk berdakwah dan memberikan seluruh harta kekayaannya untuk berdakwah di jalan Islam. Ya, Siti Khadijah. Dari sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus kesedihannya dengan berisra Mi'raj. Nah, kita bisa naik ke sini dulu Bapak Ibu untuk menyaksikan ilustrasi Isra Mi'raj yang ada di Galeri Rasulullah. Ya, silakan masuk aja Bapak Ibu. Nontonnya sambil duduk aja ya. Sambil duduk aja. Yang di
depan diisi biar yang belakang juga bisa masuk. hijrah ke Madinah, sebelum sampai beliau ini beristirahat di sebuah daerah yang bernama daerah Kuba. Boleh sambil bergeser aja, maju aja. Kemudian beliau meletakkan batu pertama sebagai penanda arah kiblat dan dilanjutkan dengan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Boleh Bapak Ibu ke sebelah sini. Di sini ada maket kawasan Masjid Kuba. Kemudian ada metode realisasinya juga bisa dilihat di tab yang dipegang oleh rekan saya. Nah, ini adalah Masjid Kuba yang terkenal juga dengan nama Masjid Kiblatain karena memiliki dua arah kiblat. Itu yang pertama ke Al-Aqsa dan yang keduanya ke kota Mekah atau ke Ka'bah gitu ya.
Ini ada ilustrasi bagaimana sholat pertama kali didirikan di masjid ini. Kemudian di sebelahnya juga ada magnet dari Masjid Nabawi. Ya, silakan. Juga di sini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di kota yang kecil itu adalah kediaman Rasulullah SAW di Madinah. Boleh kalau sudah bergeser sebelah sini Iya, Bapak di Ibu. situ. Kemudian saat Rasulullah dan juga kaum muslimin sudah sampai di Madinah, Rasulullah pun langsung mempersaudarakan Bisa penuh ya sekarang kaum ini, muslimin dan juga kalau gini. Ansar. Karena suatu ketika ini mereka tidak membawa harta benda sedikit pun. Jadi agar bisa beradaptasi, Rasulullah pun mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansar. Nah, persaudaraan muhajirin dan Ansar ini tertuang pada konstitusi pertama. Kemudian sebelah sini kita akan masuk ke perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, yaitu perang Badar, yang dimana pada perang Badar ini kaum muslimin kalah perang dalam jumlah karena hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kaum Quraisy ini berjumlah 1.300. Sehingga pada saat kaum muslimin hampir kalah, Allah pun langsung mengirimkan bantuan berupa 1.000 pasukan goib yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Akhirnya perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, selama berperang juga Rasulullah ini selalu menjadi garda terdepan dengan pakaian perang yang ada di sebelah sini. Ini adalah replika pakaian perang yang digunakan oleh Rasulullah. Kemudian di sebelahnya juga ada diorama dari perang Badar. Dan juga ada tabel penjelasan mengenai perang lainnya. Ada tabel perang Badar. Dan di sini juga ada senda umat muslim sewaktu berperang dan juga ada bendera panji yang dibawa oleh sahabat ketika berperang. Kemudian kita bergeser lagi ke sebelah sini. Di sini ada media interaktif, mungkin sama seperti di perang penabian tadi. Cara kerja juga sama, tinggal di swipe aja. Kalau ingin membaca atau ingin mendapatkan informasi lebih, tinggal di klik more info. Ini untuk nextnya. Tinggal di close, di swipe lagi. Boleh ke atas, ke bawah. Nah, di sini selain perang Badar juga ada perang Uhud, yang dimana di perang Uhud ini kaum muslimin kalah karena tidak mendengarkan perkataan dari Rasulullah. Boleh Bapak Ibu, adik kalau ingin coba yang sebelah kita atau sebelah sini bisa dua-duanya. Di mana? Kalau udah habis di ke bawah tadi Ibu, Di slide. karena cuma 3 slide aja. Oh, keren banyak. Iya, cuma 3. Itu yang silang dulu. Boleh yang lainnya sambil bergeser ke sebelah sini. Nah, di sini juga ada replika surat dari Rasulullah yang ditujukan kepada Kaisar Persia dan juga Romawi. Yang isinya ini adalah ajakan untuk berislam semakin berkembang luas. Boleh, kalau sudah kita ke sebelah sini. Sini juga ada persebaran dua. Ini ada mereka-mereka persebaran besar yang ada penaklukan dan juga arah. Kemudian nomor 3 di sini. Nah, di sini penaklukan Persia dan juga Prusa. Sini sudah mulai taklukkan lagi sampai ke benua Eropa, ke Portugal dan juga Spanyol. Kemudian di sini muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim. Seperti ada Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan juga muncul ilmu pengetahuan baru seperti ada astronomi, navigasi, dan juga ilmu perbintangan. Dan disinilah puncaknya Islam, yaitu dengan lahirnya 3 imperium Islam, ada Imperium Utsmani, Mughal, dan juga Safavidi. Ini
kita bergeser lagi ke sebelah sini. Di sini juga ada peristiwa Haji Wada. Boleh ke sebelah sini Bapak Ibu. Nanti di sini juga ada mentality keadaan saat sedang berhaji wada. Nanti ada dari tesnya. Boleh sebelah sini bisa dilihat dari tabnya. Jadi itu adalah Haji Wada, itu ya Bapak Ibu, ilustrasi Haji Wada. boleh sebelah sini Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi ini biar steril, biar kelihatan. Iya. Nih. Seperti ini gitu ya, kurang lebih Haji Wada itu waktu dulu gitu. Jadi Haji Wada ini dikenal juga dengan haji perpisahan. Dan di sini juga Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Iya. Yang udah lihat silakan kalau mau masuk ke Raudhah. Sekali. Baru foto. Ini mau udah terakhir ya. Ini memang Rasulullah. Tadi naon sih? Animasi cerita tentang berikutnya. Iya. Bareng-bareng yuk. Kalau udah diserangin, mungkin kita boleh kesini Bu bareng. Islam ini hanya ada di Udah Jazirah terakhir kan ini kan? berhasil mencapai ke Nusantara akhirnya menyebar karena ada perdagangan gitu ya. Nah di sini masuk Islam Indonesia ini dari abad ke-7, di awal abad ke-7 Bareng-bareng di sini dari bagus. mulai perdagangan terus ke pernikahan, pendidikan dan juga ke akulturasi budaya. Masuknya Islam di Indonesia ini di awal membahas tentang bagaimana Islam ini masuk ke Jawa Barat di peta yang ini ya. Iya, dari mulai nomor 1 itu adalah Cirebon. Iya, di Cirebon itu yang pertama kali karena ada pelabuhan di situ. Jadi Islam menyebarlah ke Cirebon, gitu, ke Ciamis, terus ke Majalengka, lalu ke perbatasan Sumedang, Bandung, ke Bogor, gitu ya. Ya, dari mulai yang pertama dari Cirebon sampai ke yang nomor 8 ini adalah ke daerah Banten. Maka dari itu, ini di sebelah kanan saya ada gerbang, yaitu adalah gerbang Cirebon. Cirebon. Kita akan menelusuri jejak Islam di Jawa Barat ya Bapak Ibu silakan. Gerbang Cirebon. Iya kan kali kan ada. Iya. Ada kan yang di foto. Ini ada cerita bagaimana masuknya dan juga tokoh-tokoh penting yang mengawali penyebaran Islam. Ini ada mulai dari pendekatannya seperti kultural yang perdagangan dan juga pernikahan dari Jawa Barat ini. Dan juga ulama-ulama zaman dulu itu sering membangun tajuk atau masjid supaya Islam ini bisa lebih luas lagi menyebarnya dan menjadikan masjid tersebut adalah pusat kegiatan masyarakat. Iya, ini dari sini ya, dari tokoh-tokoh yang mengawali Islamnya di sini. Nah, lalu ini di tengah-tengah kita, ini di sini ada media tulisnya para santri zaman dulu. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau nulis memakai aksara Sunda dan dari daun lontar karena belum ada kertas. Dan juga ini buku di sini yang ada itu adalah kitab Sangkian Siksa Kandang namanya, pedoman orang-orang Jawa Barat zaman dulu ketika belum ada Islam. Jadi merumuskan dari agama Hindu dan Buddha. Jika Bapak Ibu pengen lihat atau baca yang aslinya ini ada di Perpusnas yang ada di Monas. Ini ada yang aslinya. Tapi bahasanya bahasa gitu ya. Harus belajar dulu lah, Pak. Ini bahasanya Iya, gini kita. bahasa ininya. Aksara apa ini? Aksara Sunda. Ya kayak kata-kata. Bukan Hono Coroko, Mbak. Iya. Anak Coroko. Anak Caraka. Oh, jadi bukan kamu anak Coroko. Anak Jadi anak Coroko. Ada pesantren-pesantren tertua yang mulai tadi kan penyebaran Islam dan ada kesultanan pertama di Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin. Di sini ada pesantren-pesantren tertua. Nah, di sini ada pesantren-pesantrennya seperti pondok pesantren Syekh Puro yang dari Karawang sampai pondok pesantren Pondok yang ada di Garut. Di luar
Ngaji. Itu aku. Oh, ini dilukis oleh orang Jawa Barat. Itu barusan mana? Dan ini kotak penyimpanan mushafnya. Jadi mushaf tersebut itu disimpan di sini. Dan satu kotak ini hanya memuat 10 juz. Jadi butuh 3 kotak untuk mengemas pegawai ke depannya. Baterainya habis. Ini ada paketnya juga, silahkan bisa dilihat. Terus masih yang semua ini ada paket batu. Iya, masih trayek batu. Ada tadi tapi emang ini peninggalan. Iya, asalnya masih dalam kaum biasa, namun diangkat menjadi masjid baru oleh pemerintahan Nggak dirubah bukan. Cuman sekarang kan udah mengalami sangat banyak renovasi ya, jadi seperti ini bentuknya yang bisa biasa kita lihat di alun-alun. Saha. Di Tampung Banten. Nah tadi terus kita sudah membahas arsitekturnya, sekarang kita akan membahas arsiteknya di sini. Di sini ada 3 arsitek modern. Seperti Pak Ridwan Kamil yang membangun masjid ini ya, Masjid Al-Jabar. Lalu ada Bapak Slamet Mirasonjaya, beliau ini membangun Masjid Pusdai. Dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Numan. Beliau ini adalah arsitek dari Masjid Salman ITB. Masya Allah. Ini 3 arsitek modern yang ada di Jawa Barat. Zaman Belanda hingga zaman Jepang. Oke, di sini tentang bagaimana mereka melawan dan juga dari perlawanan ini melahirkanlah orang-orang yang tokoh pejuang yang lahir dari pesantren. Apa Bu? Remok. Iya, ada Pak Omar, Bambu runcing. Bambu runcing. Bangku sekolah. Terus ini ada ilustrasi bagaimana rempah-rempah yang diambil oleh VOC oleh Belanda dari tanah Priangan. Gitu kan, kita tahu sendiri tanah Priangan ini sangat kaya raya sumber daya alamnya ya, dari mulai kopi, karet, kina, dan seperti itulah mereka mengambil gitu dari tanah kita. Akhirnya ini orang-orang berjuang, terutama orang-orang yang dari pesantren. Dan di sini ada tokoh-tokohnya seperti ada Bapak Zainal Mustafa, beliau ini berjuang di Tasikmalaya hingga akhir hayatnya ini diasingkan dan diadili oleh penjajah. Garis yang awan dan volume yang mulanya bersifat abstrak bisa jadi harmoni kalau dikombinasikan. Ada persegi, limas, segitiga, lingkaran, atau yang lebih kita kenal dengan bentuk geometri. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi bentuk-bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu pengetahuan, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometris. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari semesta matematika. Kebetulan saya yang desain sendiri karena takdir-takdirnya, jadi itu ada bentuk yang berulang. Nah, ini membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter kali 100 meter.
ini yang terlalu kecil berada di dalam referensi. Ini mau masuk voice nih, kayaknya bener. Voice kita begini. Ini dikategorikan seolah-olah masih terapung. Dari awal Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gerejanya sejarah Romawi itu kuilnya juga kubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Alhamdulillah, makasih banget yang udah ngikutin perjalanan kami ke Galeri Rasulullah. Nah ini kalau ada yang nanya gimana sih cara beli tiketnya, jadi pakai aplikasi Sapa Warga. Kita setiap aplikasi 5 orang. Nah ini masuknya 20 orang ya gitu. Baiklah, terima kasih untuk para pemandu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.